Hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara eksportir minyak dan sekutunya yang tergabung dalam OPEC Plus memanas. Pasalnya di tengah ancaman krisis energi global, kartel tersebut justru mengumumkan pengurangan pasukan terbesarnya sejak 2020. Kelompok itu pun mengecam apa digambarkan oleh pemerintah Presiden Joe Biden sebagai keputusan yang berpandangan sempit. Namun keputusan tersebut tampaknya akan berbuntut panjang dan mengancam hubungan AS dengan negara-negara OPEC Plus lebih lanjut. Bahkan analis energi percaya bahwa hal itu bisa menjadi pintu masuk bagi AS untuk mencoba mengendalikan pengaruh OPEC Plus. Sebelumnya OPEC dan sekutu non-OPEC, sebuah kelompok yang sering disebut sebagai OPEC Plus, sepakat untuk mengurangi produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari mulai November. Langkah ini dirancang untuk memacu pemulihan harga minyak mentah yang telah turun menjadi sekitar 80 US dollar per barel setelah mencapai 120 US dollar per barel pada awal Juni. Kekecewaan AS terhadap OPEC Plus ini tidak dapat secara tiba-tiba. Negeri Paman Syam telah berkali-kali meminta agar produksi minyak digenjot untuk mengatasi krisis energi dan menurunkan harganya di hilir. Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan Biden kecewa dengan keputusan blok OPEC Plus. Gedung Putih menambahkan bahwa Biden telah mengarahkan Departemen Energi untuk melepaskan 10 juta barel lagi dari cadangan minyak strategis bulan depan. Mengingat tindakan hari ini, administrasi Biden juga akan berkonsultasi dengan Kongres tentang giat dan otoritas tambahan untuk mengurangi OPEC atas harga energi. Ahli strategi yang dipimpin oleh Harley Grove dari RBC Capital Macros mengatakan bahwa sementara AS mensyaratkan untuk merilis cadangan minyak strategi lebih lanjut, mereka tidak mungkin melakukannya lagi dalam waktu yang berdekatan. Resiko yang lebih jelas dalam pandangan AS adalah pembatasan ekspor produksi AS di tengah harga bensin eceran yang cukup meningkat. Tingkat Kongres pada Undang-Undang NOPEC juga terlihat seperti hasil yang kredibel, mengingat pernyataan Dewan Keamanan Nasional tentang bekerja dengan Kongres untuk mengurangi pengaruh keseluruhan OPEC di pasar minyak. Analis energi mengatakan dampak sebenarnya dari pengurangan pasokan dari OPEC Plus untuk November kemungkinan akan terbatas dengan pengurangan sepihak oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan Kuwait. Terlebih lagi, para analis mengatakan saat ini sulit bagi OPEC Plus untuk membentuk pandangan lebih dari 1 atau 2 bulan ke depan karena pasar energi menghadapi ketidakpastian lebih banyak sanksi Eropa. Michael Steven dari Royal United Service Institute di London mengatakan, orang-orang Saudi mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang didorong oleh pasar. Dirinya tidak dapat melihat bagaimana pemotongan volume ini tidak lebih dari sebuah pernyataan politik. Dia menambahkan jika Saudi berkoordinasi dengan Rusia mengenai harga minyak. Hermawan, Direktur Pelaksana Berita OPEC dan Timur Tengah di S&P Global Platts, mengatakan kepada CNBC bahwa OPEC Plus memberlakukan pengurangan produksi yang dalam pandangannya lebih panjang untuk membawa mereka melalui potensi resesi ekonomi global. Rencana undang-undang OPEC didesain untuk melindungi konsumen dan bisnis Amerika Serikat dari lonjakan buatan atas harga minyak, di mana RUU AS ini dinilai bisa mengekspos OPEC. NOPEC dibuat untuk mampu mengekspos negara-negara OPEC dan mitranya ke tuntutan hukum karena mengatur pengurangan pasokan yang menaikkan harga minyak mentah global. RUU itu lolos di Komite Senat pada awal Mei 2022, tetapi belum ditandatangani menjadi undang-undang. Agar berlaku, RUU itu perlu disahkan oleh Senat dan DPR secara penuh sebelum ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden. Para menteri OPEC terkemuka sebelumnya telah mengkritik RUU OPEC, memperingatkan bahwa undang-undang AS itu akan membawa kekacauan yang lebih besar ke pasar energi. Sekjen OPEC Hetman Al-Ghais juga membela keputusan kelompok itu untuk memperlakukan pengurangan produksi yang dalam. Ditanya apakah OPEC Plus melakukannya dengan harga tertentu, Al-Ghais menjawab semuanya memiliki harga. Keamanan energi juga memiliki harga. Harga 3 bulan yang lalu Presiden AS Joe Biden tiba di Arab Saudi dengan misi mendesak salah satu eksportir minyak terbesar di dunia untuk meningkatkan produksi dalam upaya membantu menurunkan harga bahan bakar. Penjelasan itu merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan pemerintah Saudi. Kelompok itu juga ditanya soal menggunakan energi sebagai senjata setelah keputusannya untuk memperlakukan pengurangan produksi yang dalam. Analis energi mengatakan dampak sebenarnya dari pengurangan pasokan kelompok untuk November 22 kemungkinan akan terbatas dengan pengurangan sepihak oleh Arab Saudi, UAE, Irak, dan Kuwait. Terlebih lagi, analis mengatakan saat ini sulit bagi OPEC Plus untuk membentuk pandangan lebih dari 1 atau 2 bulan ke depan karena pasar energi menghadapi ketidakpastian lebih banyak sanksi Eropa terhadap produsen non-OPEC Plus. Rusia menyerang di Ukraina termasuk pada asuransi pengiriman, batas harga, dan pengurangan impor minyak bumi. Menurut Michael Steven, era yang kita hadapi dengan jelas menunjukkan bahwa bahkan jika Saudi berkoordinasi dengan Rusia mengenai harga minyak,
Herman Wang, redaktur pelaksana OPEC dan Berita Timur Tengah di SAP Global Plus mengatakan kepada CNBC bahwa OPEC Plus memperlakukan pengurangan produksi yang dalam. Secara jangka panjang, ada pandangan kebijakan ini akan dibawa melalui potensi resesi ekonomi global. Tapi itu datang pada waktu politik yang tidak tepat bagi AS yang menuju ke pemilihan tengah semester. Dan hal terakhir yang ingin dilihat Gedung Putih adalah lonjakan harga bahan bakar. Ini menambahkan elemen geopolitik pada apa dilakukan OPEC Plus, dan sementara kelompok itu juga mengatakan mereka menjatuhkan politik dari keputusan mereka, tidak dapat disangkai bahwa ada potensi konsekuensi untuk ini di luar harga minyak. Berbicara pada konferensi pers selama kunjungan ke Chili, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada Rabu bahwa pemerintah AS telah menjelaskan pandangannya kepada anggota OPEC. Ditanya apakah dia secara khusus kecewa dengan sekutu AS Arab Saudi, Blinken menjawab, "Kami memiliki banyak kepentingan sehubungan dengan Arab Saudi, dan saya pikir Presiden telah menjelaskannya selama perjalanannya. Ini termasuk meningkatkan hubungan antar negara-negara Arab dan Israel serta Yaman, kemudian bekerjasama dengan Saudi untuk mencoba melanjutkan gencatan senjata," kata Blinken. Keputusan OPEC untuk mengurangi produksi adalah upaya terang-terangan meningkatkan harga bahan bakar di pompa yang tidak tahan uji Senator Brady Sanders. Pemangkasan produksi organisasi negara pengekspor minyak OPEC akan memaksa Eropa bekerja sama dengan Putin. Seperti dilaporkan Newsweek pada Rabu 5 Oktober 2022, penangkasan produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari berpotensi memberikan kemenangan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dari sanksi Eropa. Keputusan OPEC muncul beberapa bulan setelah banyak negara Uni Eropa mengumumkan sanksi terhadap minyak Rusia dan pemerintah mereka untuk memohon kepada Arab Saudi untuk tidak mengurangi produksi minyaknya. Kenaikan harga dapat meningkatkan ketegangan politik karena negara-negara berjuang untuk solusi dan bahkan berpotensi melihat sanksi mereka. Banyak negara Uni Eropa menerapkan sanksi terhadap minyak Rusia dengan harapan mengurangi keuntungan Putin dan penjualan minyak, dan karena itu menyebabkan lebih sedikit pendapatan untuk perang. Seorang profesor Universitas Boston, Igor Lukacs, berharap negara-negara itu tak akan menyerah pada Rusia dan melepaskan sanksi mereka. Lukacs mengantisipasi bahwa negara-negara yang lebih dekat ke Rusia akan lebih menderita daripada yang lain karena mereka lebih mungkin bergantung pada minyak Rusia. Hal ini telah menyebabkan pendekatan campuran di Eropa dengan beberapa negara-negara menentang keras tindakan Rusia dan yang lain terus mendukung Kremlin. Menurut Lukacs, negara-negara seperti Hungaria pada dasarnya ada di kantong Putin, tetapi itu tidak berlaku secara keseluruhan karena misalnya negara-negara Baltik, meskipun mereka sangat bergantung pada energi Rusia, mereka secara eksplisit sangat krisis terhadap Putin.